Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Bapak Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Sebelum belajar, kita mulai dulu dengan baca doa. Ikuti. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Dalam pembahasan kali ini, Bapak akan membahas tentang pelajaran Geografi kelas 12 bab 2, yaitu interaksi desa dan kota. Seperti video Bapak sebelumnya, Bapak sering mengingatkan adalah kalian bisa mencari sumber belajar dari berbagai sumber, ya, dari internet, dari YouTube, dari buku-buku, dari berbagai sumber. Dan kalian bisa bertanya apa yang belum kalian pahami lewat Japri atau lewat forum Classroom atau lewat WhatsApp grup. Oke. Kalian bisa pelajari sekarang Bapak bahas tentang desa, ya, desa. Nah, coba cari definisinya tentang desa, bisa berbagai kata, ada desa, ada nagari, ada macam-macam istilah. Intinya desa itu adalah suatu wilayah dengan kondisi sosial masyarakat yang khas, ya, yang mempunyai kewenangan yang khas di situ. Di Indonesia ada istilahnya daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Nah, wilayah daerah tingkat 1 adalah pusat. Pusat itu artinya pemerintah pusat, dia melingkupi wilayahnya itu seluruh Indonesia. Daerah tingkat 2 adalah wilayahnya provinsi. Jadi pemerintahnya adalah gubernur. Nah, gubernur ini nanti dia disebutnya adalah wilayah daerah tingkat 2, DT2. Daerah tingkat 3 disebutnya adalah kota atau kabupaten. Jangan kalian melihatnya hanya Jakarta, ya. Jakarta itu sebuah provinsi terdiri dari 5 kota. Ada 6 kota, ya, dengan Kepulauan Seribu. Jakarta Pusat itu sebuah kota sendiri, masuk di provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Kepulauan Seribu. Itu masuk ke dalam provinsi. Lain dengan provinsi lain, di provinsi lain itu ada kota, ada kabupaten. Misalkan provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada kota Bandung, ada kabupaten Bandung. Nah, itu daerah tingkat 2-nya provinsi Jawa Barat. Daerah tingkat 3-nya kota Bandung. Daerah tingkat 3-nya kabupaten Bandung. Atau kota Bogor dengan kabupaten Bogor. Itu dua wilayah yang berbeda, ya. Seperti kalian harus tahu, ini berada di wilayah mana dia. Oh, ini berada di wilayah kota Bogor. Oh, ini masuk ke kabupaten Bogor. Apa konsekuensinya? Negara, provinsi, lalu di bawah provinsi ada kota atau kabupaten. Nanti kota dipimpin oleh wali kota, sedangkan kabupaten dipimpin oleh bupati. Bupati Bogor dengan wali kota Bogor beda, ya. Berbeda orang, berbeda wilayah, berbeda administrasi wilayah. Nah, kota nanti turunannya di bawahnya adalah kecamatan. Kecamatan di bawahnya adalah kelurahan. Nah, kota Jakarta Pusat ada kecamatan Kemayoran, kecamatan Senen, dan sebagainya. Nah, ini kota, dia di bawahnya adalah kecamatan. Kabupaten di bawahnya adalah sama, kecamatan, ya. Nah, kalian harus mempelajari hal ini, ya. Nah, ngapain pelajari hal ini? Seperti Bapak bilang sebelum-sebelumnya, pelajari geografi itu pelajaran untuk memimpin sebuah wilayah, untuk para pemimpin, untuk
memahami konsep pemerintahan, konsep mengatur wilayah, mengatur ruang. Nah, ilmunya para raja-raja. Jadi raja itu menguasai wilayah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kota, di bawahnya kecamatan, kabupaten di bawah kecamatan. Apa bedanya? Bedanya di bawahnya lagi. Di bawahnya di sini adalah di bawahnya kelurahan. Di bawahnya kecamatan dari kabupaten adalah desa. Jadi desa setingkat dengan kelurahan. Desa setingkat dengan kelurahan. Apa bedanya kelurahan dengan desa? Bedanya adalah desa dipilih oleh warga. Kepala desanya dipilih oleh warga. Sedangkan kelurahan, lurah tidak dipilih oleh warga, tapi diangkat oleh wali kota. Wali kota mengangkat lurahnya gitu. Sama seperti negara, presiden itu dipilih oleh rakyat gitu ya. Provinsi, gubernur dipilih oleh rakyat. Bupati, wali kota dipilih oleh rakyat. Sedangkan di sini tingkat kecamatan tidak dipilih rakyat, kelurahan tidak dipilih rakyat. Tingkatnya di desa baru dipilih rakyat langsung ya. Lalu di bawahnya desa ada dusun. Nah, di bawahnya desa ada dusun. Di bawahnya kelurahan ada RW. Nah, RW atau kita sebutnya dusun. Atau kita sebutnya dusun atau RW. Boleh. Nah, di sini desa. Ini kalian harus memahami tingkatan dalam perwilayahan di Indonesia ya. Nah, ini memahami tentang desa dan kota. Desa dan kota. Sekarang kalian, kemarin udah Bapak tanya, pernah nggak pengalaman kalian ke desa? Lebih tepatnya tinggal di desa. Pernah nggak tinggal di desa? Banyak yang menyebutkan, saya pernah pulang kampung ke kampung nenek, ke desa nenek, tapi tidak disebut tuh. Banyak yang tidak menyebut desanya apa namanya. Harus ada nama desa sini. Nah, nama desa. Nah, kalian harus tahu tuh nama desa. Seperti kelurahan Sumur Batu, itu harus ada namanya ya. Harus ada nama. Kalau dusun biasa pakai, kalau RW pakai angka ya. Kalau dusun biasa pakai nama. Pakai nama. Dia dusun pakai nama. Nah, itu perwilayahan antara desa dan kota. Selebihnya nanti bicara tentang wilayah, itu ilmunya geografi, ilmunya para raja, yang isinya adalah kondisi fisik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. 3 hal ini. Namun yang biasa diketahui atau dipahami oleh khalayak ramai, geografi itu membahas fisik. Ya udah, geografi tidak membahas sosiologi atau ekonomi, enggak. Geografi membahas semuanya, membahas fisik juga, membahas sosiologi juga, membahas ekonomi juga dari sebuah wilayah. Nah, berbeda mungkin kalau pelajaran ekonomi atau pelajaran sosiologi, dia lebih khusus membahas uang, inflasi, akuntansi segala macam. Sosiologi mungkin bahas strata sosial segala macam. Nah, itu semua adalah bagian dari geografi sebenarnya. Di atasnya itu adalah geografi, ruang. Kalau bicara tentang uang di ruang mana? Misalkan dolar. Dolar itu ruangnya adalah seluruh dunia. Ruangnya ya. Nah, jadi ngomongin inflasi dolar ya, naik turunnya harga dolar di dunia. Kalau rupiah, ya ngomonginnya cakupannya ruang Indonesia. Nah, itu tentang geografinya di situ. Jadi geografi itu induknya dari mother of science, dari pengetahuan. Dari geografi itu membahas fisiknya, yang membahas sosial masyarakat, dan membahas tentang ekonomi juga. Nanti kita kelas 11 dulu pernah membahas tentang suku budaya. Suku budaya itu terkait dengan sosiologi masyarakat wilayah suku di Indonesia ya. Kita membahas tentang negara maju, negara berkembang, membahas tentang tenaga kerja, membahas angka
angka produktif, angka non produktif, itu semua terkait dengan ekonomi, sosial, masyarakat, fisik. Nah, jadi pembahasan wilayah ini terkait desa dan kota fisik, atau sebutannya geografis ya, kondisi geografis. Membahas tentang sosiologi, membahas tentang ekonomi. Jadi geografi sendiri ya semuanya, walaupun di sini fisik geografis gitu, enggak. Tapi geografi semua ini dan ini semuanya. Terkaitannya adalah ruang dan waktu. Nanti pelajaran waktu adalah pelajaran sejarah. Tapi ruang, pasti kita membutuhkan ruang ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa pelajari tentang bagaimana ciri-ciri dari desa, karakter faktor di desa, unsur-unsur di desa. Kalian bisa pahami lebih lanjut. Yang Bapak jelaskan di sini, desa adalah bagian dari negara Indonesia yang berada di tingkat daerah tingkat 3 kabupaten. Nah, kalau kelurahan berada di negara Indonesia berada di daerah tingkat 3 kota ya. Nah, kalau negara, istilah bahasa Inggrisnya adalah state ya. State. Kalau Indonesia country. Kalau di Amerika United States ya. Gabungan dari negara-negara. Nah, dulu ada negara Hawaii, ada negara California. Negara-negara ini dia bergabung menjadi satu negara besar namanya United States ya, of America. Negara Serikat. Sekarang Indonesia lah negaranya bentuknya kesatuan. Negara kesatuan bentuknya republik ya. Republik. Nah, maka cirinya adalah namanya provinsi, bukan negara bagian. Nah, kota istilahnya city ya. Kabupaten sebutnya city juga ya. Itu tidak ngomongin city di sini. Di bahasa Inggris tidak ada kabupaten. Kalau kota ada city. Kalau kecamatan istilahnya adalah distrik. Istilahnya distrik. Nah, kalau kelurahan town ya, istilahnya town. Atau di desa namanya village. Village. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin tanya ke guru bahasa Inggrisnya ya. Nah, intinya gitu, desa setingkat kelurahan berada di kabupaten. Sedangkan kota sendiri dia beda tingkat ya, beda tingkat. Bisa nggak nanti desa menjadi kota? Nah, semua kota di Indonesia pasti dulunya adalah desa. Semua kota di dunia dulunya desa gitu. Kota apa sebut? New York dulunya desa, Mekah dulunya desa, bahkan dulunya lagi dusun ya, pemukiman. Dusun itu sebuah pemukiman aja. Dimana lagi? Inggris juga, London dulunya adalah desa juga ya. Dulu sama zaman abad keberapa nggak tahu ya, sebelum Masehi kali. Nah, intinya gitu. Kota-kota Roma dulunya adalah desa-desa juga ya. Zaman-zaman sebelum Masehi gitu. Nah, kota Jakarta tanggal 22 Juni akhirnya diresmikan sebuah kota. Dan dulunya desa juga ya, dulunya desa. Nah, ini pembukaan materi desa dan kota. Untuk tugas Bapak kasih tugas kalian membuat makalah dengan rentang waktu kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu kalian buat makalah. Tidak ada tugas-tugas lain kecuali membuat makalah tentang desa aja. Kotanya tidak ada tugas ya. Kalian pelajari aja kota.
tentang desa. Bagaimana tugasnya Bapak jelaskan kemudian. Oke, untuk tugas makalah bab 2 adalah membuat makalah temanya desa. Nah, bukan kalian kasih judul desa, bukan ya. Itu hanya tema. Judulnya apa? Judulnya ini bergantung dari isi. Jangan sampai judulnya terlalu umum desa gitu. Bukan. Judulnya itu harus mencerminkan isi. Jadi kalian harus tahu tuh makalah kalian isinya apa. Desa yang mau dibahas itu apa. Nah, contohnya permasalahan air di desa Bojongsari, di desa Citayam, kecamatan apa, kabupaten apa gitu. Harus jelas nih ya. Nah, ini harus tahu nih. Harus tahu masalahnya apa. Masalah isinya nama desa, nama kabupaten. Jadi kalian harus tahu judul itu masalah yang mau kalian angkat lah. Terus nama desa, harus tahu nama desanya, dan harus tahu nama kabupaten. Konflik horizontal di desa apa, kabupaten apa misalkan. Nah, itu pembahasan desa, temanya desa, tapi itu judul ya. Nah, judul itu membahas masalah, ada nama desa, ada nama kabupaten. Nah, itu judul. Nah, isinya nanti membahas masalah. Nah, dalam pembahasan itu kalian harus ada pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3. Makalah ya. Apa isi bab 1? Bab 1 latar belakang masalah ini. Kalian ceritakan dulu, uraikan, nggak usah panjang-panjang. Nah, paling 1 lembar, 2 lembar boleh, 2 halaman ya. Nah, lalu bermasalah itu kalian jadikan sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebuah kalimat pendek yang yang merangkum dari latar belakang yang kamu uraikan tadi. Nah, lalu dibahas, pembahasannya adalah yang pertama kondisi fisik, kondisi geografis ya. Walaupun geografi itu semuanya dikenali geografis. Apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis nanti Bapak jelaskan selanjutnya dalam video selanjutnya. Atau sekarang aja boleh. Nah, kondisi geografis itu nanti Bapak jelaskan lebih lanjutnya di pembahasan selanjutnya ya. Luas wilayahnya berapa? Ada di kabupaten apa? Sebelah timurnya apa? Sebelah baratnya apa? Utaranya apa? Selatannya apa? Desa itu berada di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut? Luasnya. Terus juga kondisi iklimnya bagaimana? Kondisi air, kondisi tanah, kalian jelaskan secara fisik ya. Semakin banyak kondisi fisik yang dijelaskan, kondisi fisik desa tersebut semakin bagus. Nah, paling kan jelas ada utara, batas-batasnya jelas, kabupaten apa, ketinggian berapa, luasnya berapa. Nah, lo harus tahu tuh, kalian cari tahu. Nah, sosial masyarakatnya, nah kalian ceritakan sosial masyarakatnya ya. Kebiasaan masyarakat di sana bagaimana? Apakah pagi-pagi jam 3 masyarakat sudah mulai bekerja? Mereka sudah mulai ada di Bapak ke satu desa jam 4 subuh anak-anak sudah ramai. Jam 5 subuh anak-anak sudah ramai walaupun kondisi masih gelap. Kalian ceritakan sebuah desa tersebut. Desa jam 5 udah sepi, kondisi jam 5 sore waktu masih terang. Jam 6, jam 7 kondisi masih udah sepi. Jam 8 setelah habis sisa banyak ramai, banyak mengaji. Ceritakan seperti itu ya. Kondisi sosial masyarakat. Apakah ada stratifikasi sosial di sana? Apakah ada lembaga desa? Kondisi sosial masyarakat. Ekonomi masyarakat membahas tentang dominan masyarakatnya itu kerja apa, bidang apa. Penghasilan di masyarakat itu banyak menghasilkan apa? Apakah kerajinan, apakah tanaman, apa kentang,
apakah sawi, apakah singkong, apakah jagung. Nah, ini kondisi masyarakatnya ya. Lalu masalahnya, nah kalian masuk masalahnya macam-macam. Di satu desa ada masalahnya tentang fisik, tentang geografinya. Oh, daerah tersebut daerah rawan bencana, atau membahas daerah tersebut daerah kekeringan, daerah tersebut daerah yang sering banjir, atau daerah tersebut daerah yang sulit air, daerah tersebut gersang, segala macam. Nah, itu pokoknya bahas. Bisa ini, atau kamu mau mengangkat masalah sosial. Kondisi fisiknya udah dijelaskan tapi tidak ada masalah, anggaplah tidak ada masalah gitu ya. Kondisi sosial, oh masyarakatnya ternyata banyak yang apa, misalkan ada konflik, atau ada apa, ada banyak narkoba, atau banyak tertinggal pendidikannya, banyak yang buta huruf. Nah, itu bisa kalian bahas di sini. Ekonomi masyarakat, oh ekonominya kebanyakan adalah laki-laki yang banyak menjadi TKW atau TKI gitu. Nah, itu adalah ekonomi. Kalian mau ngangkat masalah apa di desa yang kalian pilih ya, desa yang kalian pilih. Dan penutupnya, kesimpulan dari masalahnya ini, jawabannya ini loh gitu. Kalian beri saran. Oh, masalahnya kurang air. Harusnya di masyarakat kalian bisa bikin penampungan air atau metode apa gitu. Di daerahnya banyak terjadi hama misalkan. Oh, bisa dibuat sistem rotasi pertanian. Nah, di masyarakatnya banyak sosial gini, orang tuanya banyak yang menjadi TKI, bapak ibunya, jadi anak-anak kecilnya dirawat oleh nenek-neneknya. Nah, itu kalian bisa kasih saran apa gitu ya. Saran apa di sini? Waktunya tidak sebentar, tapi kalian bisa menyicil dalam durasi 3 minggu ya. Kasih waktu 3 minggu. Oke, nanti Bapak jelaskan sedikit demi sedikit. Pokoknya pertemuan besok ada progres, pertemuan besoknya ada progres. Isi absennya adalah sebagai progres dari ini. Sekian aja video Bapak kali ini. Kalian pahami desa dan kota tadinya. Desa ada di tingkat apa, kota ada di tingkat apa. Bagaimana karakter desa, kota kalian sudah bisa paham lah semuanya, di pelajaran sosiologi juga udah dibahas. Wilayah desa dan wilayah kota seperti apa wilayahnya. Dan tugasnya adalah membahas tentang makalah tema desa. Jadi kalian pilih dulu desanya, desa yang mana yang kira-kira kalian mudah untuk membuat makalah tentang desa tersebut, mencari data tentang desa tersebut. Sekian aja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.